Halo, howdy teman-teman. Ini sekarang sore hari. Kita ada di pinggiran Sungai Kapuas ini teman-teman. Nah, jadi ada tempat santai, tempat duduk-duduk seperti ini. Ya, ini ada kayunya, nggak tahu ini rapuh atau enggak ya. Kayaknya takutnya rapuh gitu. Ya, di sepanjang Sungai Kapuas. Sore-sore sambil duduk santai itu ya, kita coba deh ini ya, jalannya. Pakunya pun besar-besar nih, lihat tuh. Nih, ini kayunya kayu ulin deh kayaknya. Cobalah kita jalan ke sana. Kita mau melihat. Tuh lihat ya. Potongan kayunya tuh besar-besar ya, teman-teman. Tuh. Awas nih. Iya. Tuh bisa tuh. Iya. Ya, ini kayunya tuh besar-besar nih. Coba kita lihat ke sebelah sana. Ini adalah pinggiran sungai. Saya harus hati-hati ini teman-teman, takut ini sore hari sekitar jam 3 sore. Nah, itu adalah angkutan kayaknya yang di sana itu. Nah, jadi dia pinggir seperti ini, tempat orang santai ya, menikmati ini ya, suasana sore. Cukup asik ya teman-teman. Kalau di sana itu ada kayak rumah-rumah di pinggir sungai, tapi nantilah kita lihat ya di sana. Ya. Asik ini ya. Ini tempat santai di sore hari. Ini kita lihat di sana itu membawa, kayaknya banyak ya, kayaknya semacam penyeberangan, ferry untuk penyeberangan itu, penyeberangan orang sih. Dari seberang sana mungkin, dari seberang sana kemudian menuju ke sini. Ini kota Kuala Kapuas ini ya, di Kabupaten Kapuas. Dingin ini teman-teman ya, maksudnya ya banyak angin. Cuman ini kondisi ininya ya masih belum ada maintenance nih yang ini. Coba kalau bisa ini bisa enak gitu ya, tempat kita santai ya. Ini adalah sungai Kapuas. Di sana itu tempat kami tadi dari sana itu, dari sana. Jadi cukup luas itu ya. Ini salah satu kabupaten yang tua juga gitu ya, Kabupaten Kapuas ini. Nah, ini kayaknya muaranya sampai ke laut sana deh nanti. Ya, dan ini dalam. Ya, ini adalah itu yang di bawah sana adalah tanggul-tanggulnya bekas orang bikin jembatan ini dulu teman-teman. Jadi jembatan ini kayaknya sudah tidak bisa digunakan gitu ya, dan tidak ada maintenance-nya. Dan kita harus sangat hati-hati ngelewatin ini. Ya, oke. Enough ya. Oke. Baik, kita lihat. Oke, good. Sekarang kita cabut aja. Kita jalan-jalan lagi. Halo. Ya. Banyak pohon rindang di sini. Nah, di sini banyak orang yang jualan, pedagang kaki lima. Jadi teman-teman kalau mau santai di situ sama siapa gitu, kekasih hatinya. Kalau saya sama istri tercinta. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini ada tiang-tiang seperti ini.
bisa lewat sini. Ya, ini ujung ininya tadi. Mumpung kita jalan ke Kapuas, ya kita ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual. Ini di tengah kota ya teman-teman, tengah kota, pinggir sungai, itu ya. Jadi ada tempat kita untuk santai di pinggir sungai seperti itu. Ya, ada semacam taman gitu ya. Hah? Nah, ini dia. Buka untuk umum, cuman kayaknya lagi ditutup nih sekarang oleh PPKM, oleh ya, ini ada orang yang membersihkan, petugas kebersihan, ya, biar terjaga kebersihannya. Nah, ini adalah rumah gitu ya, terapung tuh. Coba kita ke sana biar kita bisa melihat lebih ini. Tutup ya. Nah, ini tutup teman-teman karena apa, PPKM. Depan kita bisa lihat dari luar aja ya. Nanti mungkin setelah apa, pandemi itu udah berlalu, nanti mungkin di sini bisa dibuka lagi gitu. Nah, ini adalah guest house-nya ini. Nah, jadi dia semacam rumah panjang gitu ya. Nah, jadi di sini office-nya, yang tulisannya di situ yang tidak berkepentingan dilarang masuk karena ini sedang ditutup ini. Nah, jadi ada ornamen Dayak gitu ya yang di sini. Ya, ada ukiran-ukirannya. Kemudian ini apa, atapnya tuh panjang sampai ke bawah gitu ya, sampai ke bawah tuh. Ya, jadi cukup asri gini ya. Ini kayaknya tempat orang nginap nih teman-teman nih, jangan-jangan nih ya, sama kafe juga ke ujung sana untuk melihat sungai gitu ya. Ini kayaknya punya Pemda deh ya, ada rumah-rumah seperti ini ya, kemudian ada di sana ya. Tapi ini kita dilarang masuk ini teman-teman karena memang sudah tidak operasional lagi. Oke, itu ya teman-teman, perjalanan kita di kota air di Kapuas. Ini kita di ibu kota kabupatennya ya, di pinggir sungai. Oke, kita lewat dalam lagi biar dingin. Julukannya di sini adalah kota air teman-teman, karena banyak apa namanya, tempat yang memang bersentuhan dengan air di sini. Itu yang, dan orang-orang pun membangun rumah itu pakai tiang-tiang ya teman-teman. Ya, di atas air. Dan orang masih menggunakan sungai itu sebagai ya, sarana transport. Nah, itu juga tempat terapung teman-teman, kafe terapung ya. Jadi dia menggunakan apa, bangkai kapal tongkang ini untuk menarik sesuatu. Nah, ini speed nih teman-teman ya, speedboat. Ini speedboat teman-teman. Masih ada speedboat di sini ya. Kalau di Sungai Kahen tuh udah nggak ada karena sudah apa, sudah surut ya airnya. Kalau di sini masih dalam karena ini langsung ke laut nih teman-teman.
Jembatan Pulau Telo. Ini adalah kalau kita memasuki kota Kuala Kapuas, kita akan melewati jembatan ini yang lumayan panjang. Konstruksi jembatan ini terbuat dari baja besar dan aspal. Ini ya teman-teman ya, di sampingnya itu adalah Sungai Kapuas, sangat besar teman-teman. Nah di sana itu ya, kalau teman-teman lihat itu, saya pelan-pelan, nah itu ada pulau di tengah-tengah. Itu pulaunya itu ada 3 teman-teman, makanya namanya pulaunya Pulau Telo, pulaunya 3 Telo itu ya. Dan di sini kalau biasanya kalau sore-sore itu teman-teman, banyak orang-orang yang memanfaatkan untuk sekedar bersantai gitu ya di atas jembatan ini. Nah di bawahnya itu sungai ya, sungai ini dalam ya teman-teman. Dan konon ceritanya di sini pernah ada yang nyelam gitu ya, terus mendapatkan semacam artefak gitu ya, peninggalan leluhur zaman dulu. Mungkin itu berupa senjata tajam atau semacam guci atau apalah ya. Menurut kabarnya sih begitu, dengar-dengar ya. Ternyata itu kebenarannya atau apa sih, kurang paham juga. Perjalanan dari Kapuas ini sampai ke Kota Palangkaraya ataupun sebaliknya itu mencapai 2 jam sampai 2 jam setengah teman-teman. Dan nyaris tanpa adanya hambatan, karena semuanya itu jalannya mulus aspal. Berbeda dengan tahun 90-an ketika awal-awal dulu jalan di sini itu sangat bisa dikatakan sulit untuk dilalui gitu ya, karena hanya tanah aja. Saya ingat dulu sebelum jalan jembatan itu jadi, jembatan Tumbang Nusa itu jadi ya, banyak antrian yang panjang gitu, karena lewatin situ harus antri dan banjir, karena banjir ya. Kalau ini masih masuk ke dalam Kabupaten Kapuas. Jadi Kabupaten Kapuas ini teman-teman, ada yang ke arah kota Kuala Kapuasnya, ada juga kalau kita jalan darat, kita menuju ke Kapuas Hulu sana ke arah Sehanyo, kita akan melalui jalan Gunung Mas. Itu yang sering kali saya videokan gitu ya di upload YouTube yang sebelum-sebelumnya. Kalau ini arahnya ke arah Banjarmasin ini ya, ke arah Kalimantan Selatan. Kalau yang Kapuas Hulu itu dia ke arah Gunung Mas sana. Memang kalau sungainya itu ya dia tetap mengikuti sungai Kapuas gitu ya, tetapi kalau jalan daratnya dibuatnya itu ke arah sana. Kalau dulu mungkin tidak ada jalan darat, orang menggunakan jalur sungai gitu ya. Nah setelah jalan ini kita akan masuk ke daerah namanya daerah Basarang. Jadi ada sesuatu yang unik di Basarang ini teman-teman, di mana daerah ini merupakan daerah dengan mayoritas umat yang beragama Hindu ya, karena banyak nanti kita lihat ditandai dengan bangunan-bangunan bernuansa Hindu ya, Hindu Bali. Jadi mungkin banyak orang-orang atau penduduk yang memang asalnya dari Bali gitu, kemudian datang ke sini dan menetap sudah sangat lama gitu. Nanti kita lihat di ujung sana, dia sudah mulai namanya daerahnya daerah Basarang. Semoga suara saya terdengar ya. Nah saya nggak pakai itu mikrofon. Wow, itu sangat mengerikan tadi. Mobil itu mendahului, ambil jalur.
Ini saya sambil handheld ya teman-teman ya. Saya sambil pegang kamera. Kebetulan dipakai Vimeo Fold 2, kameranya yang bergimbal itu. Ya, jadi lumayan ya, bisa sambil dipegang. Cuaca di luar cukup panas teman-teman, sekitar mungkin 32 sampai 35 derajat Celcius. Cuman ya kita karena di kendaraan, di mobil ya ber-AC, jadi tetap dingin gitu. Nah ini kita sudah mulai memasuki daerah namanya daerah Besar, Palangkaraya. Kita belok ke kiri. Nah, belok ke kiri di sini. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Memang seperti yang saya sampaikan, jalan-jalan kita di Kalimantan Tengah ini gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, itu lihat dia ada bangunan gitu ya yang bernuansa Hindu ya, Hindu Bali, yang berada pas tepat di depan rumah masyarakat gitu ya. Dia tepat berada di depan rumah masyarakat. Jadi hampir rata-rata rumahnya memiliki ya itu ya teman-teman ya, tempat untuk beribadah di depan rumahnya. Nah, jadi hampir sama seperti kalau kita jalan ke Bali. Ini adalah Balinya Pulau Kalimantan di sini. Dan kalau dulu teman-teman, tahun 90-an, jalan di sini tuh sangat sulit untuk dilalui gitu ya. Ini itu ya, tuh teman-teman ya, bisa melihat ini ya. Nah, lihat. Di sini itu dulu teman-teman tanah kuning gitu, jadi sulit untuk dilalui dan penuh debu. Kasihan masyarakat di sekitar tempat ini, ya teman-teman ya. Jadi hampir setiap rumah itu mempunyai tempat untuk mungkin melakukan peribadatan gitu ya. Ini semacam ini ya. Karena memang tampaknya mayoritas di sini adalah saudara-saudara kita yang beragama Hindu, dan Hindunya adalah yang memang dari Bali ya. Tetapi penduduk di sini memang sudah sangat lama gitu ya menetap di sini gitu, sudah berpuluh-puluh tahun. Masih daerahnya, dan daerah ini sangat ramai karena ini adalah masuk jalan Trans Kalimantan. Ini apa ya? Oh ya, ini ada gereja juga, kemudian ada masjid juga. Jadi walaupun dia mayoritas agama Hindu di sini, tetapi tetap kerukunan antar umat beragama itu tetap selalu terjaga. Itu buktinya tadi bersebelah-sebelahan ada masjid, ada gereja gitu ya.
Nah, kalau kita lihat di sini memang sangat jarang gitu ya truk-truk yang mengangkut angkutan semacam hasil tambang, misalnya batu bara gitu. Karena batu bara yang diangkut di Kalimantan Selatan itu dia akan berhenti mungkin di sekitaran Banjarmasin gitu ya, di pelabuhan lautnya, jadi langsung di loading di situ ya, ke tongkang-tongkang pengangkut batu bara itu. Mungkin yang melalui sini adalah truk-truk yang membawa hasil perkebunan mungkin ya, seperti kelapa sawit misalnya. Mungkin dari daerah sekitar Pulang Pisau yang paling banyak gitu ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Kemudian mereka akan membawa itu ke tempat loadingnya untuk dibawa untuk sampai ke tempat pengolahan kelapa sawit untuk dijadikan minyak sawit. Dan minyak sawit itu teman-teman ternyata sangat, prospeknya itu sangat bagus, dan selain bisa dijadikan untuk berbagai macam kepentingan seperti pembuatan ya, minyak goreng lah ya, kemudian bahan baku sabun dan lain-lain, dia juga bisa digunakan sebagai nantinya untuk biosolar, teman-teman. Jadi nanti minyak itu sudah tidak memakai minyak bumi nanti, karena mungkin minyak bumi yang dari fosil, berbahan baku fosil itu akan habis, sehingga mulai dikembangkanlah biodiesel yang berasal dari tanaman sawit, itu minyaknya ya. Jadi prospeknya sangat bagus, dan terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera itu yang tempat pengembangan untuk kelapa sawit yang sangat besar, karena lahannya itu sangat luas ya. Ya, kalau dibilang ada pro kontra ya tentu saja akan ada pro dan kontra gitu ya. Mungkin yang pro tentu saja akan melihat dari sisi ekonomi, bisnis. Kalau yang kontra tentu saja akan melihat dari sisi lingkungan ya.